Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa, kami ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi ketika cuci darah, tiba-tiba kondisi badan menurun atau seringkali istilahnya drop gitu ya. Jadi gini, pasien cuci darah pemula itu seringkali mengalami kondisi badan menurun tiba-tiba atau drop. Jadi ini hampir rata-rata ya dialami oleh pasien pemula cuci darah ketika sedang dalam proses observasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya pernah mengalami ya hal-hal seperti ini. Rasanya pada waktu itu tiba-tiba badan itu kerenyes gitu, kerenyes hampa gitu kan. Kemudian apa ya, tubuh itu kayak nggak ada ininya, nggak ada apa-apanya. Seperti kelaparan kemudian mata gelap. Wah, saya langsung teriak itu. Ini pernah terjadi ya. Ini memang momen-momen ini yang apa ya, momen sangat mencekam, apa yang mencemaskan, panik gitu ya bagi pendamping maupun ya teman-teman di sekitarnya, karena ini sangat menakutkan juga ya. Waktu itu saya juga ngalamin itu. Jadi biasanya perawat juga sangat tanggap terhadap masalah ini. Jadi kemudian biasanya langsung pengarawat itu sigap ya melihat hal-hal seperti ini, mereka langsung menangani gitu, diatasi dengan standar mereka. Jadi saya pernah waktu itu begitu saya teriak gitu gelap, dia tahu. Oh, dia langsung ngukur ya tekanan darah saya waktu itu diukur, dan itu nggak sampai 80, hampir 70 itu. Bayangkan, itu kan ngeri sekali. Kemudian mereka menyiapkan tabung oksigen, kemudian mengoperasikan mesin ini cuci darah ini, kemudian menambahkan cairan kalau nggak salah, namanya cairan apa ya, NaCl kalau nggak salah itu waktu itu, mungkin dengan dosis tertentu lah gitu ya. Tapi setelah saya baca-baca NaCl itu apa, NaCl itu kalau nggak salah apa ya, seperti garam dapur kalau nggak salah kan, garam gitu. Loh, garam kok bisa naikkan tensi gitu seketika gitu. Nah, kemudian saya juga heran kok bisa gitu. Wah, padahal NaCl kalau nggak salah itu kan rumus kimianya apa ya, natrium apa klorida kalau nggak salah gitu. Saya baca di internet itu ternyata apa ya, dengan komposisi tertentu itu yang bukan airnya sekedar air garam, karena dibungkusnya di kayak itu apa, kayak tabung yang digantung itu, yang kemasan plastik itu gitu loh. Mungkin itu bisa yang kemasan kira-kira 700 ml itu kurang itu bisa menurunkan itu. Jadi kembali. Jadi waktu saya ngedrop itu saya kesan lama-lama langsung pulih kembali. Kok bisa gitu. Kemudian di tensi udah naik jadi 100 lebih itu. Nah, sebenarnya permasalahan ini kan saya alami itu gini. Kondisi badan itu kan sering menurun ya. Sehingga pasien cuci darah ini sering tidak selera makan. Kan ini yang jadi masalah. Ketika tidak selera makan, ya tentu kondisi badan kita kan nggak stabil gitu loh. Nah, menurut saya waktu tidak selera makan itu sebenarnya kan ada beberapa hal ya gitu ya. Pertama, biasanya masalah pikiran ya. Pikiran yang tidak bisa menerima cuci darah ini yang membuat jadi orang shock. Karena banyak mikir jadi nggak selera makan. Kurang lebih seperti itu kalau saya dulu. Kemudian adanya faktor mau sakit kan. Nah, ini juga jadi tidak selera makan kan, orang juga bisa kadang-kadang tiba-tiba gitu. Misalnya waktu itu saya gini, ternyata ada gejala mau sakit di dalam badan kita ini kalau nggak selera makan. Waktu itu saya cek ya kolesterol tinggi ya, memang nggak mau dicek, dan asam urat tinggi ya, mau minum obat. Ini kalau terlalu berlebihan juga bisa mengakibatkan tidak selera makan. Kemudian kandungan kreatin yang terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan mual, tidak selera makan juga. Ini bisa dicek ya kalau yang ini. Ada yang gejala lain, misalnya kita ada asam lambung atau gangguan pencernaan, ini juga berpengaruh terhadap selera makan. Nah, kadang kalau kita nggak paham, kita bingung keluarnya apa ini, nggak selera makan. Padahal kalau kita urut, mungkin ya kalau saya dulu tak urut satu-satu. Ada bisa jadi gejala demam atau panas dalam. Ini hal-hal seperti ini kalau saya dulu saya kejar gitu, masalahnya apa gitu kan. Karena gini, kalau asam urat bisa dicek ya, pakai lab, kalau misalnya kreatin bisa dicek. Tapi kalau yang misalnya asam lambung, gangguan pencernaan, gejala demam, panas, ini kan hampir sama ininya keluhannya.
Jadi badan gak enak bawanya, gak enak badan, padahal kurang lebih seperti itu. Nah, gejala tersebut sebaiknya yang dirasakan tidak enak badan ini ya harus mulai dicari permasalahannya. Ini dulu saya juga sampai saya cari penyebab, ketika ketemu obatnya ya udah mulai doyan makan gitu. Misalnya ketika minum obat satu persatu ya kita harus teliti dulu. Misalnya kita mau makan apa ini, minum obat asam lambungnya dulu ada reaksi enggak ini, ada berarti asam lambung. Kemudian atau yang lain misalnya obat demam itu kalau kita memang demam minum sekali aja ada reaksi langsung tuh, jadi bisa turun 60% tuh demamnya, udah ada langsung reaksi badan enak. Lah kalau nggak ada reaksi berarti bukan demam gitu kan. Atau panas dalam, minum obat panas dalam, kalau misalnya itu panas dalam minum sekali aja sudah ada reaksi. Saya dulu seperti itu. Nah tentunya obat seperti ini harus sesuai dengan anjuran dokter, jangan sampai kita minum sembarangan gitu. Kalau saya karena udah tahu, saya itu udah punya indikator ya. Kalau demam saya mau obat demam sejenis paracetamol itu saya udah tahu ini nggak ada efeknya yang negatif. Obat panas dalam juga nggak ada efek, saya udah tahu gitu. Jadi ini saya berani nyoba gitu, oh ini sakit apa. Akhirnya ketemu kan gitu. Nah kalau tidak kita sendiri pasrah, nanti jangan sampai kondisi makin menurun. Usahakan badan kita itu jangan sampai menurun, harus dicari permasalahannya ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ketika cuci darah itu misalnya berangkatnya sudah lemah gitu, udah nggak doyan makan, nggak selera makan, ya tentu nanti sampai di tempat cuci darah juga pastinya akan mengalami permasalahan. Dulu saya tuh gini ya, pernah nggak doyan makan sampai 3 minggu bayangkan. Jadi 3 minggu awal-awal cuci darah, berat badan saya kan 65 itu, 65 kilo, tinggal 59. Begitu di cuci darah langsung drop, saya langsung nggak tahan gitu. Nah waktu itu 59 saya dibuat patokan 59 tarik 2000, ya nggak kuat lah gitu. Jadi harusnya menurut saya itu sebenarnya kalau dalam rangka observasi ini patokannya jangan berat badan ketika masuk, karena kalau kita masuk klinik ini kan kadang-kadang berat badan bukan berat badan sebelumnya, berat badan karena udah turun waktu nggak selera makan. Saya sampai 3 kali itu ngedrop terus, jadi bingung juga, sampai kram itu sampai sini nggak bisa jalan, sampai suara itu habis. Akhirnya bayangkan saya dulu berat badannya kan sebelum sakit kan 65, waktu 59 saya dibikin 58 berat keringnya, itu kan nggak akan kuat. Setelah dilakukan beberapa kali, akhirnya perawat memastikan lagi, dinaikkan berat saya jadi 62. Nah ini baru bener. Jadi kalau menurut saya perhitungannya berat badan itu jangan diambil dari waktu masuk, tapi sebaiknya dicek waktu sebelum sakit itu berapa. Nah itu misalnya saya dulu 65 tadi berat badannya kurang lebih keringnya itu yang bisa dianalisa kali 5%, berarti kan 3 kilo, berarti berat badan keringnya saya 62, kurang lebih seperti itu. Jangan berat badan waktu masuk ini kan, ini nggak bisa buat patokan, ya pasti ngedrop gitu. Akhirnya saya waktu dinaikkan di 62 jadi stabil. Coba bayangkan kalau misalnya kita masih pakai 58 kan, jadi ini yang jadi problem gitu. Ya menurut saya sekali lagi kalau misalnya kita mengalami seperti itu, sampaikan ke perawat, berat badan saya dulu sebelum sakit sekian, harus patokannya itu dulu. Jangan dipaksakan sampai kram, itu berat kering belum tentu itu. Makanya analisanya berat badan sebelum sakit kali 5%, itulah berat badan kita kering sekurang lebihnya. 65 kurangin 3 kilo jadi 62, kurang lebih seperti itu. Baru nanti ini dievaluasi lagi gitu. Nah hal-hal ini kan kadang-kadang teorinya seperti itu gitu kan ya. Jadi teori kan boleh, tapi kenyataan di dalam pasien itu kan masing-masing. Jangan dianggap pasien itu semuanya sama berat badannya, nggak bisa seperti itu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi inilah yang saya alami, pengalaman tentang drop ini. Itu juga nggak usah terlalu khawatir karena perawat sini udah profesional ya. Jadi cara menangani tadi dengan pakai cara disirkulasi itu langsung naik ininya tensi kita. Makanya kan sering kita nggak boleh banyak menghindari makanan garam gitu ya. Ikan asin ternyata bisa menaikkan tensi untuk mengurangi hipertensi, kurang lebih seperti itu.
cerita ini adalah yang pernah saya alami. Semoga bisa menambah inspirasi dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang berat-beratnya menghadapi masalah apapun, terimalah itu. Biarkan hatimu pecah. Kemudian rasakan hadirnya Dia dalam dirimu. Dan yakinlah bahwa apapun yang engkau inginkan akan dipenuhinya. Sambatlah padanya, ya Allah, masalahku ini sangat berat. Aku tidak mampu. Kalau engkau pasti mampu, maka aku persembahkan duka, luka, sakitku ini hanya kepadamu.